Jose Mourinho disarankan geser Alexander-Arnold jadi gelandang. Pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, disarankan mainkan Trent Alexander-Arnold jadi gelandang. Alexander-Arnold hanya jadi pelapis Denzel Dumfries di laga perdana La Liga musim ini. Real Madrid memulai La Liga musim ini dengan meraih kemenangan 2-1 di kandang Espanyol, Stadion RCDE, Sabtu, 22 Agustus 2026. El Real unggul dulu lewat Jude Bellingham sebelum Javi Hernandez menyamakan kedudukan. Carlos SP jadi penentu kemenangan tim tamu berkat golnya di menit akhir. Manajer Madrid, Jose Mourinho, memilih memainkan Denzel Dumfries di posisi bek kanan pada laga ini. Dumfries menggusur Trent Alexander-Arnold ke bangku cadangan. Alexander-Arnold baru masuk di 10 menit terakhir laga menggantikan Dumfries pada laga ini. Alexander-Arnold harus bersaing dengan Dumfries untuk memperebutkan posisi bek kanan di musim ini. Torehan 7 assist dalam 35 laga Alexander-Arnold di musim lalu tak cukup membuat Mourinho mempercayainya main sebagai starter melawan Espanyol. The Special One lebih percaya ke Dumfries yang baru datang musim panas ini dari Inter Milan. Jurnalis Inggris, Andy Brassell, menyayangkan jika Alexander-Arnold hanya bakal jadi pelapis Dumfries di musim ini. Potensi Alexander-Arnold bakal terbuang karena lebih banyak duduk di bangku cadangan. Brassell menyarankan Mourinho untuk memainkan Alexander-Arnold jadi gelandang bertahan agar banyak mendapatkan menit bermain. Mengingat, Los Blancos juga minim pilihan di posisi tersebut. Madrid saat ini cuma punya Eduardo Camavinga yang biasa bermain sebagai gelandang bertahan. Pasalnya, Aurelien Tchouaméni tengah cedera. Alexander-Arnold pernah bermain sebagai gelandang bertahan saat berseragam Liverpool dan timnas Inggris. Kemampuan pemain 27 tahun ini melepas umpan panjang akurat sangat menunjangnya menjalankan peran sebagai jangkar. Liverpool mulai melirik striker Brasil milik Real Madrid. Liverpool dikabarkan mulai menjajaki kemungkinan merekrut penyerang muda Real Madrid, Endrick. Langkah tersebut dilakukan ketika The Reds masih berupaya menambah kedalaman dan kualitas di lini depan sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, sebelumnya memang telah menyampaikan keinginannya untuk memperkuat sektor sayap. Ia berharap klub bisa mendatangkan lebih dari satu pemain baru untuk menambah opsi di lini serang. Sejauh ini, Liverpool cukup santer dikaitkan dengan dua pemain Paris Saint-Germain, Bradley Barcola dan Ibrahim Mbaye. Namun, berbagai rumor yang beredar belum menghasilkan kesepakatan konkret. Situasi tersebut semakin rumit setelah tawaran Liverpool untuk winger Brighton Hove Albion, Yankuba Minteh, dilaporkan ditolak. Menurut laporan The Times, Liverpool telah melakukan kontak awal untuk mengetahui situasi Endrick di Real Madrid. Penyerang asal Brasil itu menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Lyon. Pengalaman tersebut memberinya kesempatan mendapatkan menit bermain lebih banyak, tetapi masa depannya di Santiago Bernabeu masih menjadi tanda tanya. Mourinho pertimbangkan Zubimendi untuk perkuat Real Madrid. Martin Zubimendi, gelandang Arsenal dan juara dunia bersama Spanyol, tengah menjadi perhatian Real Madrid dalam bursa transfer musim panas 2026, setelah kehilangan posisi utama di tim Mikel Arteta. Meski memulai musim sebagai pemain cadangan, Arsenal belum berniat melepas Zubimendi, yang tetap dianggap penting oleh pelatih Mikel Arteta, meski persaingan di lini tengah makin ketat dengan hadirnya pemain baru seperti Bruno Guimaraes. Manajer Arsenal, Mikel Arteta, menegaskan pentingnya Zubimendi dalam tim dan menjelaskan bahwa pengelolaan menit bermain merupakan strategi untuk menghindari kelelahan seperti musim lalu. Dia adalah pemain yang sangat penting untuk kami, ujar Arteta. Tanpanya, kami tidak akan mencapai posisi yang kami raih beberapa minggu terakhir. Dia pantas mendapat banyak pujian. Arteta menambahkan, kami tidak boleh membiarkan dia bermain terlalu banyak sehingga pada akhir musim kelelahan, seperti yang terjadi sebelumnya. Dia harus meningkatkan levelnya agar bisa mengulangi performa sepanjang 11 bulan kemarin. Sementara itu, Jose Mourinho yang baru kembali ke Real Madrid, dikabarkan tertarik merekrut Zubimendi sebagai tambahan kekuatan lini tengah. Mourinho membutuhkan pemain dengan kapasitas mengatur permainan untuk mengimbangi peran Bernardo Silva. Menurut laporan, Mourinho sudah menyetujui target transfer ini, namun Real Madrid masih menunggu untuk melepas beberapa pemain yang tidak masuk rencana seperti Raul Asensio, Eduardo Camavinga, dan Ferland Mendy. Meski sempat ditawarkan kepada Barcelona, kepindahan Zubimendi ke klub Katalan ditolak oleh pelatih Hans-Dieter Flick yang merasa pemain tersebut tidak akan meningkatkan kualitas tim yang sudah ada. Real Madrid juga menghadapi kendala harga yang diminta Arsenal, yang tidak mau melepas Zubimendi dengan harga kurang dari 90 juta euro, jauh lebih tinggi dari angka awal 70 juta euro.
Zubimendi sendiri dikabarkan tidak puas dengan posisinya di Arsenal dan berharap mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, sehingga ia menantikan kabar dari Real Madrid yang menjadi tujuan utamanya jika harus pindah klub. Ibrahima Konate siap ukir sejarah dan bawa Real Madrid kembali berjaya. Ibrahima Konate membawa ambisi besar setelah resmi menjadi bagian dari Real Madrid. Bek asal Prancis itu bertekad memberikan kontribusi terbaik sekaligus membantu Los Blancos kembali berjaya di kompetisi domestik dan Eropa. Konate meninggalkan Liverpool setelah 5 musim berseragam The Reds. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian menandatangani kontrak bersama Real Madrid hingga 2030. Kedatangan Konate menjadi bagian dari upaya Real Madrid memperkuat skuad, khususnya di sektor pertahanan. Los Blancos berharap kehadirannya mampu meningkatkan soliditas lini belakang sekaligus membantu tim merebut kembali gelar La Liga yang dalam 2 musim terakhir didominasi Barcelona. Tak hanya di kompetisi domestik, Real Madrid juga membidik kesuksesan di Liga Champions. Trofi bergengsi Eropa tersebut menjadi salah satu target utama setelah Los Blancos gagal menjadi juara pada musim sebelumnya. Konate menyadari besarnya tuntutan yang melekat pada status sebagai pemain Real Madrid. Namun, ia mengaku siap menghadapi tekanan tersebut dan memberikan seluruh kemampuannya demi memenuhi ekspektasi klub maupun supporter. Saya tahu klub memiliki ekspektasi yang sangat tinggi kepada siapapun yang mengenakan seragam ini. Saya di sini untuk berjuang bagi tim dengan seluruh kemampuan saya, baik di dalam maupun di luar lapangan, ujar Konate. Lebih dari sekadar meraih trofi, Konate juga memiliki ambisi pribadi untuk mengukir namanya dalam sejarah Real Madrid. Ia ingin meninggalkan warisan positif selama memperkuat klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu tersebut. Saya ingin menjadi bagian dari sejarah Real Madrid. Saya ingin memenangkan trofi dan menjadi bagian dari sejarah klub selamanya, tegasnya. Kehadiran Konate pun diharapkan menjadi tambahan penting bagi Real Madrid dalam upaya kembali mendominasi Spanyol sekaligus bersaing di level tertinggi Eropa. Jose Mourinho full senyum, Bellingham dan Vini nyetel di pekan kedua La Liga. Jose Mourinho semeringah usai debutnya sebagai pelatih Real Madrid di La Liga musim 2026 hingga 2027 berbuah manis. Los Galacticos menang kemenangan 2-1 atas Espanyol pada pekan kedua Liga Spanyol di RCD Stadium, Minggu, 23 Agustus 2026. Real Madrid langsung tancap gas dan lebih dahulu melalui sundulan Jude Bellingham sebelum Espanyol menyamakan kedudukan. Madrid langsung tampil agresif sejak awal berkat kepiawaian gelandang asal Inggris. Jude mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan tendangan bebas Arda Güler. Mourinho menilai timnya memang pantas meraih kemenangan, meski menurutnya Espanyol juga tidak layak pulang tanpa hasil. Saya pikir kami pantas menang, tetapi Espanyol juga tidak pantas kalah. Kami bermain, terutama di babak kedua, dengan kontrol dan tekanan yang sangat baik. Kami mengambil banyak risiko dan saya pikir kami pantas menang, kata Mourinho dikutip Marca. Mourinho mengaku Espanyol mampu memberikan perlawanan kuat karena tampil terorganisasi, bertahan dengan disiplin dan memiliki ancaman serangan balik. Tim seperti Espanyol, yang bertahan seperti itu, melakukan serangan balik dengan berbahaya, dengan pemain yang berjuang sampai batas kemampuan dan sangat terorganisasi, tentu sulit bagi mereka untuk pulang tanpa membawa apapun. Tapi saya ulangi, kami pantas meraih kemenangan, ujarnya. Era baru Mourinho dimulai dengan kemenangan. Real Madrid membuka perjalanan mereka di La Liga musim ini dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Espanyol pada pekan pertama. Jude Bellingham membuka keunggulan Los Blancos pada menit ke-9 sebelum Espanyol membalas melalui Alex Calatrava pada menit ke-30. Sementara pemain anyar Carlos Espi muncul sebagai pahlawan lewat gol kemenangan pada menit ke-90. Real Madrid mengawali pertandingan dengan baik dan hanya membutuhkan 9 menit untuk memecah kebuntuan. Bellingham berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membuka keran golnya pada pertandingan pertama La Liga musim ini. Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Espanyol memberikan respons dan berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui Calatrava pada menit ke-30. Skor imbang kemudian bertahan hingga kedua tim memasuki jeda pertandingan. Real Madrid berusaha meningkatkan tekanan pada babak kedua untuk kembali memimpin. Namun, pertahanan Espanyol mampu memberikan perlawanan dan membuat Los Blancos kesulitan mendapatkan gol kedua hingga pertandingan memasuki menit-menit terakhir. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-90. Carlos Espi yang masuk sebagai pemain pengganti muncul sebagai pembeda dengan mencetak gol penentu untuk membawa Real Madrid kembali unggul 2-1.
Gol tersebut sekaligus menjadi momen penting bagi pemain anyar yang langsung memberikan kontribusi pada pertandingan pertamanya di La Liga bersama Los Blancos. Kemenangan ini juga menjadi awal positif bagi era baru Jose Mourinho bersama Real Madrid. 3 poin berhasil diamankan pada pertandingan pertama meski Los Blancos harus bekerja keras hingga menit terakhir untuk menundukkan Espanyol. Bellingham dan SP menjadi dua sosok penting dalam kemenangan perdana tersebut. Bellingham langsung membuka catatan golnya musim ini, sementara SP menunjukkan potensinya sebagai opsi berbahaya dari bangku cadangan dengan menjadi penentu kemenangan. Hasil 2-1 memastikan Real Madrid mengawali musim baru La Liga dengan 3 poin. Kemenangan dramatis tersebut menjadi modal awal bagi Los Blancos dalam mengarungi persaingan panjang sepanjang 38 pertandingan musim ini.